Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ilmu Komunikasi. Kali ini dalam mata kuliah jurnalisme audio. Di sini saya Tiara Julita dan teman saya Ajeng Tri Rizky. Dalam podcast kali ini kita kedatangan tamu seseorang yang punya pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam Al-Quran. Ialah Kak Ridi Afriza. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kalian apa kabar nih? Alhamdulillah baik juga. Tadi tolong itu diralat, bukan pengetahuan yang luas ya, dosa. Biasa be. Yang penting belajar, tidak pernah berhenti belajar. Itu intinya. Oke. Sekarang apa nih Kak kesibukannya? Sekarang kakak kesibukannya ngajar, bukan ngajar di sekolah tapi ngajar abata, ngajar ngaji di Sukaraya. Jadi sekarang kakak tuh mengelola lembaga pendidikan Quran namanya Al-Muhajirun di Sukaraya dekat Masjid Imam Bonjol. Awalnya di Bakung tapi sekarang sudah pindah, dan sekarang ini jumlah santrinya dari segala jenjang usia, itu dari anak-anak yang 3,5 tahun sampai 5 tahun, terus SD, SMP, SMA, mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek. Jadi totalnya, dari semua kalangan nih Kak. Totalnya kurang lebih ada 300 orang. Ya alhamdulillah. Karena kata Rasulullah itu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau kita belum bisa berkontribusi dalam mengajar, maka song-songlah untuk menuju sebaik-baik manusia dengan cara belajar Al-Qur'an. Gitu. Berarti belajar Al-Quran itu dari semua kalangan usia Kak ya? Semua kalangan usia di LPK Al-Muhajir. Asal kakak dari mana? Kalau kakak asli dari Martapura. Oh, dari Martapura. Sekarang sudah berkarya di Baturaja. Ya, berkarya. Apa Kak? Ya itu tadi berkarya itu tadi lewat mengajar, bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jadi sejauh ini sudah stay di Baturaja. Pendidikan yang kakak tempuh selama ini menarik nih, ya, pendidikan. Kakak potong ya, maaf. Kakak ketika jadi guru ngaji itu selalu ditanya lulusan pondok mana Ustaz, lulusan pondok pesantren mana Ustaz, lulusan pondok pesantren mana Ustaz. Menariknya adalah fun fact-nya, dari SD kakak SD umum, SMP umum, SMA umum, kuliah di Unbara. Jurusan ilmu komunikasi. Nah, kita satu alma mater. Jadi santai sajalah. Kita sama-sama satu alma mater jurusan ilmu komunikasi. Dan tapi memang kenapa kakak jadi guru ngaji, karena dari kecil sampai sekarang itu kakak nggak pernah berhenti untuk belajar membaca Al-Quran sampai sekarang bisa dapat sertifikasi guru Quran dan bisa mengajar Al-Quran itu sendiri. Karena zaman sekarang ini bukan banyak ya, maksudnya beberapa ada yang mengajarkan Al-Quran tapi tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dia cuma sekedar ngajar gitu. Oke, itu. Tapi kakak kan tadi bilang intinya kakak tuh kenapa tertarik untuk mempelajari dan memberikan ilmunya kepada semua kalangan. Sebenarnya bukan tertarik untuk memberikan ilmu ya, kakak belajar itu untuk diri kakak sendiri. Karena itu dalam hadis Rasulullah disampaikan menuntut ilmu itu kewajiban seorang muslim. Kita kuliah itu ya wajib karena kita seorang muslim diperintahkan. Belajar ngaji itu wajib karena kita seorang muslim. Jadi kita kuliah itu jangan diinikan biar bisa begawe, jangan. Itu kewajiban kita untuk pinter itu wajib. Jadi tidak boleh kita terbelakang. Kalau terbelakang nanti malah jadi kaum jahiliyah gitu. Nah, yang bikin kakak tertarik sebenarnya bukan kakak tertarik untuk mengajar, tapi tertarik dengan Al-Quran. Ngapa kok kakak ada tes CPNS? Kenapa ada jadi content creator? Ngapa ada jadi gamer? Sekarang kan yang itu. Ngapa malah jadi guru ngaji gitu kan? Karena yang pertama, jarang ada anak muda yang mau berkecimpung di dunia Quran.
rasanya old school kalau dipandang oleh anak-anak muda lain, lah kuno, ngajar ngaji, apa yang didapat gitu, segala macam lah, cuma ngajar aba-aba. Itu satu. Nah, karena sedikit yang mau, maka itu jadi tidak menarik. Nah, bagaimana cara itu menjadi menarik adalah ketika ada anak-anak muda yang mau, maka orang akan tertarik. Contoh, buang sampah pada tempatnya itu tidak menarik. Iya, benar. Padahal itu lumrah kan ya. Buang sampah pada tempat tidak menarik. Jadi menarik ketika ada Pandawara Group. Pandawara atau Pandawa? Pandawara. Pandawara Group. Iya. Jadi menarik kan akhirnya untuk bersih-bersih itu jadi menarik kan. Itu ketika anak-anak muda berkontribusi dalam satu bidang dan itu viral, itu jadi menarik untuk di masyarakat, sehingga banyak masyarakat nanti yang akan tertarik. Dulu Al-Muhajirun itu tempat kakak sekarang ngajar itu, santrinya itu muridnya cuma 50 orang. Tapi karena mayoritas anak-anak muda, visinya baik, kemudian energik, totalitas dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran, maka makin banyaklah orang-orang yang mempercayakan anaknya. Bahkan yang tadi yang ngaji cuman anaknya, jadi orang tuanya juga ikut ngaji. Ya karena anak-anak muda. Jadi itu yang ini. Jadi jangan sampai kita tuh jadi anak-anak muda kebanyakan lah. Anak-anak muda yang lain kesini gitu. Kalau kata siapa ya, pernah ada artis ngomong tuh, saya tidak butuh brand-brand bagus untuk saya kenakan di diri saya, karena baju biasa pun yang kalau saya kenakan, maka harga baju itu yang jadi tinggi karena diri saya. Jadi kita tuh berharga bukan karena apa yang melekat pada diri kita, tapi kita berharga karena diri kita sendiri. Sehingga orang-orang jadi tertarik untuk mengikuti langkah-langkah kita gitu. Jadi ya untuk PNS dan lain sebagainya kan sudah banyak. Bahkan anak lulusan SMA juga bisa jadi PNS gitu. Itu hal-hal yang biasa lah. Jadi kalau bisa kita berlomba itu bukan cuma dalam hal dapat dunia, tapi kita dapat akhirat, dunia ngikutin. Iya, gitu. benar. Itu keren. Harusnya anak-anak muda tuh bisa berpikirnya Harusnya seperti itu. Tertarik ya kak ya. Iya. Apalagi kalau di di Al-Muhajirin itu kan ada program muda mengaji. Muda mengaji itu khusus anak-anak SMA dan mahasiswa. Dan memang mereka tertarik karena gurunya, yang pertama gurunya masih muda. Jadi bukan kayak kita dulu pernah kan waktu kecil itu belajar di TPA dengan seperangkat alat rotan. Kemudian Masih ingat ya, Kak, ya? itu belajar dan lain sebagainya gitu kan. Berisik terus dipukul. Nah, kalau yang sekarang ini ya coba kita ubah mindset masyarakat, ubah mindset anak-anak muda itu bahwa ngaji itu seru kok. Ngaji itu bisa jadi ajang healing. Jadi healing tuh tidak perlu bayar mahal, pergi jauh, itu tidak perlu. Jadi cukup dengan berkomunikasi dengan Al-Quran itu sudah healing. Kan banyak tuh ayat-ayat yang sering seliweran di IG. Misalkan bahwa Allah itu begini, bahwa Allah itu kepada hambanya begini, dan akhirnya kita ngerasa kayak oh iya ya. Jadi jadi tenang lagi ketika ada masalah dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya kita pelajari memang Al-Quran itu bukan cuma sekedar ketemu ayat di IG, wah ini gue banget, terus diposting ke story. Bukan cuma sekedar itu, jadi harus memang belajar gitu. Itu pentingnya ngaji itu. Apalagi kalau dibilang dari pengetahuan dalam Al-Quran itu, keutamaan Al-Quran itu sebenarnya apa sih Kak? keutamaan Al-Quran tuh banyak. Kalau kita mengaku beriman, kita jangan bahas keutamaannya dulu lah. Kita bahas dalam hal yang paling mengena. Contohnya komunikasi. Ilmu di Al-Quran itu sudah Allah jelaskan tentang komunikasi. Ini kan ilmu komunikasi ya. Al-Quran, Allah sudah jelaskan di Al-Quran itu bahwasanya setelah aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda ras untuk saling mengenal. Turunan ilmunya ada ilmu komunikasi lintas budaya. Belajar enggak? Ada MK-nya. Komunikasi lintas budaya itu turunan dari ayatnya itu. Untuk saling mengenal, lita'arafu, supaya apa? Supaya tidak ada miskom dalam satu budaya. Misalkan Batak misalkan ketemu orang yang sukunya Sunda. Kalau orang Batak itu ngajak makan, ayo makan. Nah, Sunda itu kalau diperintah makan itu dia ngerasa kayak wah ini apa nih, diusir kah, ini kah gitu kan. Makanya
diperintahkan dalam Al-Quran untuk saling mengenal. Nah, adanya ilmu komunikasi lintas budaya itu supaya kita bisa saling mengenal, mengerti satu sama lain, sehingga tidak ada miskomunikasi antar budaya di antara kita, tidak ada kesalahpahaman. Iya. Nah, itu turunan dari Al-Quran tuh, menarik kan? Iya. Dari ayat tentang lita'arofu, aku ciptakan kalian untuk saling mengenal, kata Allah, aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, berras-ras, bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, turunan ilmunya lebih spesifik di komunikasi lintas budaya. Keren kan? Nah, kemudian dalam ilmu komunikasi itu kan kita selalu mengenal etika komunikasi kan. Benar. Ngomong dengan teman sebaya gimana asiknya, Ya. kalau di bawah kita gimana ngajarinya, terus dengan yang lebih tua gimana santunnya. Itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Dan ketika dan janganlah kalian mengatakan kepada orang tua kalian perkataan sekalipun. Dan hendaklah kalian memperlakukan orang tua kalian dengan baik, dengan komunikasi yang baik. Itu disampaikan dalam Al-Qur'an ya, turunannya ya etika komunikasi. Kemudian ada komunikasi politik kan? Ya ada. Komunikasi politik itu ada dalam Al-Qur'an tentang musyawarah. Ketika Rasulullah itu menghadapi para pelanggar-pelanggar syariat, Allah sampaikan bahwa maka dalam urusan ini bermusyawarahlah, kata Allah, perintah kepada Nabi itu. Jadi janganlah engkau berlaku kasar, hendaklah engkau berlaku berlemah lembutlah kepada mereka, karena kalau kau berlaku kasar nanti mereka menjauh darimu, menjauhkan diri darimu. Dan dalam urusan ini bermusyawarahlah, kata Allah. Nah, makanya turunan ininya ilmu politik, ilmu komunikasi politik. Nah, keren kan Al-Qur'an itu kan? Ya. Menarik kan kalau dibahas satu persatu kita uraikan. Bahkan untuk sekelas Fir'aun, Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun itu bahwa hai Musa, hai Harun, datangilah Fir'aun itu, sesungguhnya dia sudah melampaui batas, kata Allah. Tapi hendaklah berilah peringatan dengan perkataan yang lemah lembut, perlakuan yang lemah lembut. Sekelas Fir'aun harusnya itu. Makanya kita tidak boleh ketika kita menyampaikan suatu pesan kepada orang lain dan itu kasar, berarti dia belum selesai nih belajar ilmu komunikasinya, kuliahnya masih kurang 6 bulan lagi. Itu jadi harus semuanya kompleks. Kakak dapatkan pelajaran tentang komunikasi itu ketika masa kuliah dengan semua spesifikasi keilmuannya. Terus ketika kakak baca Al-Quran, wah ternyata ini turunan dari Al-Quran. Komunikasi lintas budaya turunan dari Al-Quran. Komunikasi politik turunan dari Al-Quran. Dan banyak lagi yang turunan dari Al-Quran gitu, ilmu-ilmu. Jadi itu penting ketika belajar Al-Quran itu untuk memahami tentang apa yang sedang kita lakukan. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, kalau kita selaku orang yang beriman, kemudian kita kan kata Allah, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, maksud beribadah di sini itu apa coba? Apakah ibadah ritual ataukah ada ibadah yang lain? Kalau cuma yang dianggap di sini ibadah ritual, wow, betapa beratnya kan. Maksudnya kira-kira bisa tak kita masuk surga mengandalkan ibadah kita yang sifatnya ritual, sholat, puasa, zakat, naik haji, belum juga itu. Pokoknya ibadah ritual. Kira-kira mungkin tak kita masuk surga mengandalkan ibadah ritual itu, sholat, puasa dan lain-lain? Tidak. Karena maka dengan cara apa kita memperbanyak peluang untuk Allah rahmati kita masuk ke surga? Yaitu dengan cara melakukan segala bentuk aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sebagai ibadah. Sekarang kakak tanya, makan itu ibadah bukan? Ibadah. Menurut kalian? ibadah. Ibadah bukan? Ibadah atau kebutuhan? Ayo durasi. Termasuk kebutuhan. Kebutuhan. Iya. Oke. Jadi kebutuhan ya. Iya, Oke, sekarang kebutuhan. tidur ibadah atau kebutuhan? Kebutuhan. Oke, sekarang kuliah itu ibadah atau kebutuhan? Kuliah itu kebutuhan, Ibadah. termasuk kebutuhan. Kebutuhan. Oke. Bekerja itu ibadah atau kebutuhan? Bekerja kebutuhan. Kebutuhan. Oke, sekarang dalam 24 jam berapa jam yang dipakai tidur? 8 jam. 8 jam. Masih 8 jam sekarang. Oh, iya. Harusnya kan kita Harus sesuai lebih ini ya. kayak. Masih 8 jam ya, itu anak-anak 8 jam.
7 6. Oke, katakanlah 6 jam untuk tidur. Dari 24 jam ya. Kemudian kita makan berapa sekali dalam 3 kali? Dalam sehari. 2 kali, 3 kali. Oke, 2 atau 3 kali. Iya. Berapa butuh waktu untuk makan selama 2 atau 3 kali itu? Sejam? Tidak sampai Kak. Katakanlah Beberapa sejam ya, menit, ya. Pak. Katakanlah sejam. Terus tidur, makan, kuliah berapa jam dalam sehari? Dalam sehari mungkin Ada ada yang 8 jam? setengah jam. Dalam sehari? Ya. Berapa MK dalam sehari? 2 Kalau sampai sekarang ada yang 2 jam, Oh, 3 jam sudah. maksudnya kayak setengah hari. SKS sudah Iya, berkurang. Iya. Sudah berkurang. Oke, katakanlah 3 jam kuliah dalam sehari. Sudah berapa jam itu? 6 tidur, 1 jam makan, 3 jam kuliah, 10 jam. 10 jam. Oke. Nongkrong. Nongkrong malam. Ada yang sampai begadang kan? Nongkrong berapa jam dalam sehari? Oke, Tergantung. kita skip nongkrong. Rebahan. Rebahan nggak inget waktu. nggak? Kita skip Iya, rebahannya. rebahan. Scroll media sosial. Skip. Kita skip. Iya, Oke, rebahan. sekarang sisa berapa waktu yang dipakai buat sholat? Satu sholat kita hitung 10 menit. Kita sholat ada 5 waktu fardu. Kalau masing-masing sholat 10 menit berarti kita pakai 50 menit. Cuma sejam sholat. Pertanyaannya, dari 24 jam yang Allah kasih, Allah minta 1 jam untuk sholat. 1 jam kita pakai untuk sholat dak? Tidak sampai. Bahkan Nggak sampai, masih iya. bolong-bolong Iya, kan. yes. Ya artinya itu. Sekarang kalau kita ngandalkan ibadah kita, sholat kita untuk bisa dapat rahmat Allah masuk surga, rasanya kurang kan? Tidak Iya. sebanding dengan sisanya 23 jam yang kita pakai untuk keseharian kita, sementara 1 jam untuk Allah gitu, untuk Allah. Nah sekarang bagaimana caranya 24 jam kita yang kita lakukan selain ibadah ritual itu bernilai di sisi Allah? Caranya gampang. Kalau kita nak makan, bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan setiap sopannya ibadah. Iya, Kalau saya makan ibadah. Tidur baca doa. Tidurnya kita ibadah. Iya. Kuliah niatkan untuk ibadah. Ya Allah, aku kuliah supaya bisa membanggakan orang tua, dan aku kuliah karena Engkau mewajibkan kami sebagai muslim untuk menuntut ilmu, dan itu dihitung sama Allah sebagai ibadah. Jadi niatkan segala aktivitas kita itu sebagai ibadah, sehingga di sisi Allah itu ada nilainya. Kenapa? Karena kalau tidak kita niatkan untuk ibadah, sekarang pertanyaannya, uang yang begawe untuk cari makan, apa bedanya? Kalau tidak diniatkan untuk ibadah, apa bedanya dengan babi di hutan yang cari makan? Apa bedanya dengan monyet di hutan yang cari makan? Apa bedanya dengan burung yang terbang pagi, balik sore untuk cari makan? Kan tidak ada bedanya jadinya. Makanya harus ada unsur iman dalam aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita bisa maksimal dalam menghambakan diri kepada Allah gitu. Dan itu bisa kita dapat dalam Al-Quran, penjelasan-penjelasan dan lain sebagainya gitu. Nah, dari diri kita sendiri yang telah mempelajari Al-Qur'an itu Kak, kira-kira apa nih Kak yang kenapa kita harus bisa untuk membaca Al-Qur'an itu sendiri? Kenapa harus kayak wajib kayak harus gitu? Apalagi Karena kita anak muslim karena gitu kan. gini ya, Al-Quran itu adalah hal yang fundamental dalam kehidupan kita, hal yang paling dasar. Kalau kita coba kakak tanya, kalau ada mahasiswa yang rajin sholat ke masjid 5 waktu dan kalian liatin, kagum ndak? Kagum. Ngapa kagum? Padahal itu kewajiban ya Kak. Kewajiban. Itu Tapi standar, kita- standarnya seorang muslim memang harusnya Iya, itu. harus. Ketika ada mahasiswa yang pintar ngaji, kagum ndak? Suaranya Kagum. bagus, Iya. langgamnya bagus, kagum ndak? Apa itu standar muslim itu harusnya itu. Nah masalahnya ada degradasi standar, ada penurunan standar, sehingga yang lumrah itu adalah kekurangan-kekurangan, sehingga ketika ada yang normal itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, padahal itu standar, ya kan? Nah itu, jadi kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena itu hal yang fundamental, supaya supaya standarnya balik lagi nih. Supaya standarnya balik lagi, standarnya seorang muslim itu cak mana, standarnya seorang pemuda muslim itu cak mana, balik lagi. Jadi ketika ngeliat orang sholat 5 waktu, oh iya madai kita udah sholat, harusnya kita sholat lah. Kan standarnya muslim tuh cak itu, bukan yang masya Allah idamania. Biasa, itu standar. Jadi
pentingnya belajar Al-Quran itu. Nah, itu dalam hal ini ya. Kemudian dalam konteks kita belajar membaca Al-Quran, satu-satunya bacaan yang kalau yang dibaca dengan kaidah tersendiri itu cuma Al-Quran. Kalau kita baca bacaan terus ada di situ kata gajah, terus kita baca nih kata gajah itu gini, gajah apa artinya? Gajah kan? Gajah. Kalau kakak ubah gajah apa artinya? Tetap gajah. Gajah. Kalau kakak ubah gajah artinya apa? Tetap gajah. Tetap gajah. Nah, di Al-Quran itu bahasa Arab itu hidup. Kalau kita baca doroba itu artinya memukul. Kalau doroba artinya dipukul. Doroba artinya pukul-pukulan. Salah panjang pendek artinya berubah. Itu pentingnya kita belajar Al-Quran tuh. Karena ngapa? Kalau kita baca Al-Quran dengan bacaan yang salah, artinya jadi berubah. Beda ya. Allah sampaikan di Al-Quran itu minasyakirin, pakai shin kata Allah. Orang-orang yang bersyukur, disampaikan di situ. Karena kita tidak belajar, tidak pengen belajar dan tidak galak belajar, kita bacalah semampu kita dengan minasakirin, pakai sin. Jelas bedanya di situ? Artinya apa minasakirin itu? Minasakirin itu artinya orang-orang yang mabok. Yang Allah maksud orang-orang bersyukur, gara-gara kita salah baca, kita ubah jadi orang-orang yang mabok. Iya. Wah, luar biadab. Jadi berbeda arti. Jadi berbeda arti itu. Menurut Allah. Iya, yang Allah maksudkan ayatnya tentang ini, kita ubah gara-gara salah baca, ayatnya jadi berubah tentang ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, pakai ain. Terus kita ubah Alhamdulillahi rabbil alamin, pakai hamzah. Yang tadinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, berubah jadi segala puji bagi Allah Tuhan segala sumber penyakit. Waduh. Jadi sefatal itu ya kayak Sefatal itu, makanya itu salah. penting. Nah, sekarang kita sebagai anak muda apa yang bisa kita lakukan ya? Kita harus mempelopori, harus memulai paling tidak untuk diri kita sendiri. Kenapa? Ya tadi kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekarang kakak tanya, di ruangan ini, di studio ini, kalau kakak sampaikan, siapa namanya? Tiara. Kalau kakak sampaikan di ruangan ini sebaik-baiknya orang di antara kita adalah Tiara. Pertanyaannya, ada tak yang lebih baik daripada Tiara? Ada tak? Kalau kakak sudah sampaikan sebaik-baiknya orang di antara kita di ruangan ini adalah Tiara, ada tak yang lebih baik daripada Tiara? Ada. Tidak ada. Sudah derajat sebaik-baiknya itu kan tidak katik lagi di atasnya kan? Sebaik-baiknya. Ya, iya. Oh iya kak. Iya kan artinya. Iya benar kan? Iya. Ya, derajat sebaik-baiknya itu tidak katik lagi di atasnya, sudah sebaik-baiknya, berarti dia yang paling. Iya kan? Nah kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang di antara kalian, artinya yang paling di antara kalian itu, yang paling baik di antara kalian itu adalah yang belajar dan mengajarkannya. Nah pertanyaannya, bisa tidak kita menjadi sebaik-baiknya manusia? Belum tentu. Bisa tidak? Bisa kalau kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang bilang sebaik-baiknya orang di antara kalian. Kalau di antara kita tidak ngaji nih, terus cuma Tiara yang ngaji, ya berarti si Tiara lah yang dapat predikat sebaik-baiknya orang di antara kita. Iya. Benar kan? Iya. Iya. Jelas logikanya. Jelas. Nah, jadi yang dimaksud sama Rasulullah itu, ya itu tadi. Apa ya, urgensinya Al-Quran itu ya sedemikian rupa itu. Bahkan ada dalam hadis qudsi Allah sampaikan gini, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan interaksinya dengan Al-Quran, dia baca Quran, dia belajar ngaji, dia ngafal dan lain sebagainya, intinya disibukkan dengan baca Al-Quran sehingga, kata Allah, sehingga dia tidak sempat lagi berzikir dan meminta kepadaku. Artinya minta sama Allah, berdoa, minta sesuatu. Gara-gara saking sibuknya baca Quran ini tidak sempat minta sama Allah. Kata Allah apa? Maka aku akan berikan dia pemberian yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Faham tidak maksud hadis ini? Jadi orang yang minta sama Allah, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini, itu kalah dengan orang yang sibuk dengan Al-Qur'annya. Makanya ulama mengatakan siapa yang baca Quran, maka setelah baca Quran berdoalah. Kenapa? Justru orang-orang yang baca Quran itulah yang Allah cepat kabulkan doanya. Gitu. Ini penting keutamaan Quran tuh.
Tadi kita bahas keutamaan Quran, belum masuk ke keutamaan Quran. Ini keutamaan Quran tuh. Jadi Allah akan berikan pemberian terbaik, lebih baik daripada orang-orang yang minta. Pertanyaannya gini, Allah ngomong gini, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan, kata Allah. Kakak tanya, Allah bohong enggak? Tidak. Tidak. Oke, tidak ya. Tidak. Sekarang kakak ubah pertanyaan, ada kemungkinan Allah bohong enggak? Tidak. 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 Yakin? Sekian persen be, ada kemungkinan Allah bohong enggak? 1% misalnya. Tidak. Kok mikir? Tidak, mustahil Allah iya. bohong. Mustahil Allah bohong. Tidak. Artinya apa? Ketika seseorang meminta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan, dan itu pasti dikabulkan. Iya. Nah, kata Allah, orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran itu, aku akan beri dia pemberian terbaik daripada orang-orang yang minta. Orang yang minta biar Allah kabulkan, artinya orang yang disebutkan dengan Al-Quran lebih tinggi derajatnya. Jelas? Nah, itulah keutamaan Al-Quran. Nah, terus dikatakan sama dalam hadis itu bahwasanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ini sudah populer ya, maka baginya 10 kebaikan, ya kan? Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim bes, kita sudah dapat 30 kebaikan. Nah, kata Ustadz Adi Hidayat, jangan dihitung 10 kebaikan itu sebagai sesuatu yang 1, 2, 3, 4. Jangan, itu terlalu sedikit. Jarak satu kebaikan kedua itu 500 tahun jaraknya. Artinya panjang, luas. Keutamaan membaca Al-Quran itu sangat banyak dan luas, sangat besar gitu. Tidak bisa kita kalkulasikan. Aku sudah baca satu huruf, berarti jarak 500 tahun, berarti sudah sekian nih. Tidak bisa, capek gitu. Justru ketika kita hitung-hitungan dengan kebaikan Allah, itu malah kita capek dewek. Iya benar, Kak. Iya. Makanya jangan sampai kegalauan secuil membuat kita bertanya, ya Allah, ngapa harus aku? Sering Ya kan kayak Allah, anak-anak muda yang cak itu. Iya, aduh, ini gampang nen. Aduh, aku mental breakdown nih, aku mental inilah, mental itulah gitu kan. Terlalu banyak dramanya anak muda zaman sekarang ini itu. Jadi itulah tentang pentingnya kita belajar Al-Quran itu. Oh, bengong. Apalagi yang harus kakak sharing nih? Al-Quran itu berlaku bagi semua orang di sepanjang masa tuh, gimana Kak maksudnya? Al-Quran itu Sepanjang masa, dari yang muda, dari yang sudah tua gitu. gini, sepanjang masa yang dimaksud dalam Al-Quran itu berlaku dari ketika dia dari awal kehidupan manusia sampai nanti kehidupan yang belum kita alami. Itu Al-Quran tuh. Nah, makanya disebut rahmatan lil alamin. Bahkan ada ayat-ayat yang bukan cuma diturunkan untuk muslim, tapi diturunkan untuk seluruh manusia. Makanya ada ayat tentang Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mengubah dirinya sendiri. Itu untuk seluruh manusia tuh. Makanya ketika ada non muslim yang dia kerja keras, makanya syarat kaya itu bukan ini ya, syarat kaya itu bukan beriman, syarat kaya itu kerja keras. Walaupun kalian tidak sholat, walaupun kalian ini, Allah akan bayar dengan kerja keras kalian itu, kalian akan kaya gitu. Makanya ada perbedaan gitu, ada perbedaan nilai di sisi Allah ketika seorang non muslim dia kerja keras terus dia kaya, dengan seorang muslim yang dia kerja keras disertai dengan keimanan, ketakwaan terus dia kaya, itu beda nilai di sisi Allah gitu. Jadi